Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Firti Lestari dengan NIM 2019008162, kelas Manajemen 3A5 Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyinggung dua topik pembahasan untuk memenuhi tugas sosial dan politik perekonomian. Yang pertama, saya akan membahas tentang pro dan kontra ekspor benih lobster. Seperti yang kita tahu, pro kontra ekspor benih lobster memang masih berlangsung sampai sekarang. Setiap pihak memiliki argumen yang disampaikan berdasarkan pada kajian, pengalaman, dan pengetahuan masing-masing pihak yang menilainya. Adapun beberapa pendapat yang pro menyatakan bahwa ekspor benih lobster dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para nelayan. Nelayan akan memiliki surat keterangan agar bisa menangkap hasil laut dengan harga yang bersaing serta mendukung budidaya. Ekspor benih lobster juga bertujuan untuk menjadi bagian dalam visi misi Presiden, yaitu mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, serta diharapkan bisa memutus penyeludupan ekspor benih lobster yang merugikan negara sebanyak triliunan rupiah. Diketahui bahwa pada saat ekspor benih lobster dilarang, ada banyak yang melakukan penyeludupan benih lobster ke negara lain sehingga merugikan negara dan bisa mencegah degradasi sumber daya lobster di perairan nasional sehingga tidak terancam punah. Sedangkan beberapa pendapat yang kontra menyatakan bahwa dengan diperbolehkan ekspor benih lobster akan mengakibatkan overfishing atau kelebihan tangkapan pada nelayan ke depannya, sehingga sebagian berpendapat akan kufur nikmat. Kemudian pengiriman benih lobster yang berlebihan juga akan merugikan nelayan budidaya. Dengan dibukanya keran ekspor benih lobster, akan semakin menguntungkan negara lain dalam berbudidaya lobster. Pencabutan larangan budidaya lobster ini juga disertai dengan adanya sistem kuota. Artinya, pelayan yang ingin menangkap bibit lobster akan didata. Sistem kuota ini juga melahirkan banyak perusahaan ekspor baru bermunculan. Serta Laut Indonesia yang menyimpan banyak keindahan dan bisa menghasilkan triliunan rupiah akan terancam rusak karena akan ada banyak kapal asing yang akan dibiarkan masuk. Kemudian, pembahasan kedua mengenai tanggapan tentang wacana pemerintah dalam rangka untuk mengaktifkan kembali pelajaran tatap muka. Saya pribadi sangat menantikan pembelajaran tatap muka kembali, karena menurut saya pembelajaran secara daring atau online kurang efektif untuk mendidik ataupun mengajarkan sesuatu yang baru. Tidak semua orang bisa mengerti hanya dengan membaca atau mendengar atau sekedar melihat video pembelajaran semata. Ada yang memerlukan bimbingan dan penjelasan secara langsung baru bisa benar-benar mengerti dan paham. Kelas online juga kebanyakan tidak kondusif bagi pelajar. Pelajar kebanyakan tidak fokus pada kelas dan memilih untuk melakukan hal lain yang lebih menarik. Selain itu, pada saat ujian tidak menjamin pelajar akan jujur dalam mengerjakan soal. Menurut saya, pembelajaran secara tatap muka boleh dilakukan dengan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah bisa membuat sistem baru seperti belajar tatap muka hanya 2 hari dalam seminggu atau sejenisnya. Selain karena kelas online kurang produktif, pelajar juga butuh bersosialisasi secara langsung agar tidak menjadi ansos dan canggung pada dunia luar. Dengan memiliki kesadaran tentang bahaya pandemi dan selalu menjaga kebersihan, mematuhi anjuran pemerintah serta protokol kesehatan, pembelajaran tatap muka bagi saya bisa tetap dilakukan seperti sebelumnya, walaupun tetap harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam.